Shalom, salam perdamaian disampaikan kepada kita sekalian. Bagi saudara-saudara yang berada di tanah air dan kami yang berada di exile ya. Saya yang ada di Amerika, di mana kita akan terus berjuang untuk memberikan informasi, tetapi juga bagian daripada advokasi kami, di mana informasi-informasi strategis, sejumlah referensi bacaan yang kami tulis ataupun kami membaca untuk kita terus membuat argumen penyelesaian konflik di negeri kami berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum internasional. Karena perjuangan bangsa kita semua telah mengetahui bersama bahwa perjuangan bangsa kami adalah masalah internasional, yaitu konflik internasional yang di dalam sejarah bangsa kami itu dilakukan di tahun 1962 dalam mediasi pemerintah Amerika Serikat dan juga beberapa negara yang memiliki hak veto lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian pada kesempatan ini saya selalu memposting, mengulangi untuk generasi bangsa ini untuk kita sama-sama melihat apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di hari ini dan apa yang akan kita perjuangkan di hari esok. Dokumen Washington Solution itu kami publikasikan secara terbuka untuk dibaca oleh masyarakat global, secara khusus tentu dibaca oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, di mana kami telah mempresentasikan itu kepada pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negerinya di Washington DC, di gedung negara mereka. Hari ini saya ingin pertegas lagi kepada teman-teman sekalian bahwa dokumen Washington Solution itu berdasarkan satu argumentasi internasional yang kita semua kami telah memperdebatkan itu di meja peradilan Indonesia dan membuat kami harus menghabiskan waktu di penjara Indonesia karena sebuah argumentasi hukum internasional yang dimulai dalam perdebatan hukum internasional melalui negarawan bangsa kami Dr. Tom Wainggai di meja peradilan Indonesia ketika menghadapi sistem pemerintahan diktator Soeharto, rezim Presiden Soeharto almarhum yang kita kenal sebagai seorang presiden yang diktator sekali di dalam masa rezim saat itu. Namun kita tetap mengedepankan perjuangan-perjuangan yang bermartabat untuk menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa hak bangsa kami adalah satu hak kebangsaan yang punya hak untuk merdeka, berpemerintahan, bernegara, dan berbangsa sendiri terpisah dari Indonesia. Dengan demikian sejumlah argumentasi yang telah presentasikan ke hadapan pemerintah Indonesia, kami menulis kembali lagi di dalam argumentasi Washington Solution karena kami hari ini berada di Amerika Serikat untuk menyampaikan proposal penyelesaian konflik ini kepada pemerintah Amerika Serikat. Dalam hal ini kami akan terus menyampaikan itu juga kepada sejumlah negara anggota PBB Hari ini negara anggota PBB itu yang negara-negara yang sudah merdeka berjumlah 193, termasuk negara atau pemerintah Indonesia. Dokumen Washington Solution kalau kita baca, kita membaca bagaimana latar belakang asumsi penulisan argumentasi dokumen Washington Solution itu sudah kami share atau disampaikan secara publik. Tentu saudara-saudara telah membacanya. Dan isi daripada dokumen Washington Solution itu sendiri saudara-saudara telah membacanya, dan bagaimana kami menawarkan beberapa tawaran penyelesaian konflik itu di dalam 3 penyelesaian konflik. Dalam hal ini kami terus menyuarakan agar pemerintah Amerika Serikat melihat sejarah bangsa kami yang terjadi di tahun 60-an, di mana keterlibatan peran pemerintah Amerika Serikat dan juga pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan development, untuk mempersiapkan orang Papua Melanesia, bangsa Melanesia untuk merdeka di hari ini. Dengan demikian dokumen Washington Solution itu saya posting beberapa hari yang lalu bahwa
kami akan mempresentasikan ke sejumlah negara-negara anggota PBB yang sudah merdeka di dalam pos diplomatik mereka di kota New York ya. Kami akan deliver ya paper ini ya, untuk mereka membaca dan mempertimbangkan bahwa situasi kondisi politik yang terjadi di tanah air kami karena kerinduan segenap bangsa kita, rakyat kita itu mau ingin bikin negara ya, mau bikin negara yang terpisah dari Indonesia sehingga pelanggaran HAM itu terus terjadi karena kerinduan rakyat kita untuk merdeka, ingin berpemerintahan, berbangsa dan bernegara sendiri sebagai satu negara yang disebut dengan ya sistem pemerintahan republik. Oke, terima kasih untuk share saya hari ini dan menjadi perhatian kita sama-sama. Kita terus berdoa dan terus berjuang. Tuhan memberkati.